Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 26 Agustus 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa ke-21. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 24, ayat 42 sampai dengan ayat 51. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang dalam menjalankan tugas pelayanan di gereja, kita melihat ada orang-orang yang mampu melayani dengan tulus. Namun tidak dipungkiri juga ada yang melayani dengan modus. Tidak hanya melihat, mungkin juga kita pernah mengalaminya, entah yang tulus, entah yang bermodus, kita sendiri yang tahu. Nah, ciri yang nampak dari pelayanan yang tulus, saudara-saudari yang terkasih, tidak mudah putus asa ketika berbenturan dengan kepentingan lainnya, atau tidak mudah ngambek. Pelayanan yang tulus mengisyaratkan bahwa bukan kitanyalah yang harus tampil, namun apa yang kita lakukan sungguh kita berikan dari kedalaman hati. Maka tampil atau tidak tampil, dianggap atau tidak dianggap, pelayanan tetap kita lakukan. Memang tidak mudah, karena kita juga memerlukan pengakuan, entah kecil maupun besar, paling tidak ucapan terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang ada orang yang melayani dengan begitu total, tapi ia tidak tampak di permukaan. Sementara ada orang yang sesekali tampil menjadi pelayan, tampil beritanya memenuhi seluruh halaman media. Wajar saja setelah melayani di gereja kita mendapat ucapan terima kasih. Tetapi yang jelas, semoga bukan itu saja yang kita cari, namun lebih sebagai ungkapan iman yang total. Hanya dengan itu kita mampu ikut ambil bagian dalam gereja. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita dengar dalam warta Injil hari ini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara-saudari yang terkasih, di sini Tuhan sedang mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan siap menjadi hamba yang setia.
Ingatlah bahwa Tuhanlah sang pemilik kehidupan. Kita manusia hanyalah pelaku kehidupan. Kita tidak berkuasa atas hidup dan kehidupan ini. Yang dituntut dari kita adalah berjuang untuk menjalani kehidupan dengan memperbanyak perbuatan kebaikan dan keutamaan. Itulah tanggung jawab kita seperti hamba yang berjaga dengan setia menunggu tuannya datang. Hidup di dunia adalah saat kita menunggu sang pemilik kehidupan ini datang tanpa kita ketahui waktu dan saatnya. Kita menanti bukan dengan duduk membisu dan termenung, tetapi menjalani kehidupan sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing, serta berusaha mempersembahkan hidup dengan sederet kebaikan bagi sang pemilik kehidupan. Semoga kita pun mampu menjadi hamba yang setia hingga pada akhirnya. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa di hadapan Tuhan kita semua adalah hamba-hambanya. Hari ini secara khusus, Yesus menyampaikan harapannya agar kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yakni hamba yang selalu siap sedia melaksanakan tugas pekerjaan dan panggilan perutusannya. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing menyadari apa saja yang saat ini menjadi tugas dan pekerjaan kita sebagai seorang imam, bapak, ibu, suami, istri, pegawai, guru, dosen, pelajar, dan lain-lain. Kemudian, kemarilah mohon rahmat kepada Tuhan agar kita mampu untuk tekun dan setia dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan kita. Bukan hanya tekun dan setia, tetapi juga bijaksana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah aku rahmat-Mu agar aku mampu untuk tekun dan setia serta bijaksana dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan yang Kau percayakan kepadaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.